menika acara ini yaitu acara kajian serial ilmu kedokteran. Insya Allah nanti kajian ini berdurasi 1 jam. Terus nanti sholat isya dimudahkan. Terus materi sing disampaikan kali Dr. Andri Bagaskara sabuk sadar disampaikan ngantos rampung. Dumateng Dr. Andri Bagaskara waktu lan pun kula sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mendengarkan puji atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan 2 hal nikmat yang luput dari rasa syukur kita semua. Yang pertama yaitu nikmat waktu luang, dan yang kedua yaitu nikmat kesehatan. Jadi nikmat itu boten kok cuma arupi uang, arupi barang, rumah, anak, dan sebagainya. 2 hal yang sering terlupakan yaitu waktu luang dan nikmat kesehatan. Banyak tiang-tiang sing pengen mencari ilmu, menimba ilmu dari tempat ini, tapi tenggelam kali waktu. Asik wonten pekerjaan, asik wonten urusan. Banyak juga tiang-tiang sing pengen belajar ilmu, tapi tenggelam kesehatan. Bapak Ibu sekalian, saat ini niki wau sedherek kula langsung mantuk di rumah sakit. Dan rumah sakit itu saat itu pasien full, dan daerah Gresik full penuh. Artinya tiang ajeng pun betul rumah sakit ini satu bos saja lebih kamar itu. Ini menandakan bahwasanya kesehatan itu salah satu nikmat yang paling berharga. Jenengan sedoyo gada tiang, gada atau 1 juta, 1 juta, 100 juta, tapi bukan gada kesehatan dibuka rumah sakit itu atau yang jenengan bukan sakit didapal, bukan buatan hilang di zaman. Bahkan pada saat corona tahun 2020, 2021 COVID menyerang, tiang-tiang kodok sakit sesek butuh oksigen, bose pakai oksigen, sehingga dari oksigen malah kejam gara-gara rumah sakit kehabisan stok oksigen. Niki langsung dimaksud nikmat sehat sangat berharga, dan seringkali kita lupa syukuri. Sing ajenge berangkat pergi, gak ada asam urat, gak ada boyokan, gak ada itu kita mau pergi, insya Allah sembuh, insya Allah penyakitnya dados pengangkat segala usaha. Ngoten nggih.
KPKW selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari zaman kebelakang menjadi zaman yang terang benderang. Langsung Allah kalau memiliki diamanai kalian Ustaz Agus Setiawan yang saat ini bekerja terlalu karena kurang ada. Kita doakan menghubungi beliau dan beserta keluarga kita umat muslimin diberikan kesehatan, segala penyakit-penyakit yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, niki kula diamanai topik sing unik. Jarang-jarang jenengan sedaya niki krungu penyakit sing jenenge leptospirosis. Wonten sing krungu. Nah, kira-kira wonten sing krungu tentu dibudi jarang wonten sing bahas penyakit ini. Padahal penyakit ini wonten dibudi mulai jenengan tegal pintu beliau ten pasar, ten panggilan kerja, ten perjalanan wonten penyakit niki cuma jarang diketahui. Nah, penyakit leptospirosis niku penyakit apa? Yaitu penyakit yang disebabkan oleh salah satu kuman jenisnya bakteri namanya Leptospira. Niku bentuknya cilik boten ketinggal ke dalam mikroskop. Nah, penyakit ini dulu sering muncul pada waktu musim penghujan. Kenapa kok musim penghujan? Jadi ceritanya kuman iki wau mlebet ten hewan. Hewane apa? Tikus, luwak, ten anjing, ten kambing banyak. Tapi yang paling sering diganggu oleh tikus. Boten-boten griya sing boten wonten tikus kedalamannya. Mesti wonten bom griya sing sae, sing biasa, mesti tetep wonten sing namine tikus. Nah, umat iki wau mlebet awake tikus. Mantun niku dibetok mulai ten titise tikus. Nah, otomatis ketika tikus niku madhep-madhep ten sisi-sisi rumah, ten halaman-halaman rumah, ten pasar, ten perabotan, ten tempat kerja, ten TPI, ten terminal, segalanya saged pipis ten sembarang tempat. Akhirnya pipis ini wau sing wonten kuman bakteri ini wau jamaah kenging air hujan. Kenging air hujan. Air hujan ini kan kita boten saged membina. Kadang boten sepeda lewat wis dinarik-narik tasih kecipatan. Kadang-kadang ten daerah Grogol Bibir ini daerah sing rawan banjir. Yen boten karena adanya banjir, airnya jadi kotor, membawa kotoran, bukan cuma sampah, bukan cuma barang-barang, tapi salah satunya pipis tikus itu. Celakanya, nek jenengan jamaah-jamaah ini ada luka, wonten goro, tentu di mawon, ten sirah sakit, tangan sakit, ten mata sakit, ten sikil sakit. Nah, luka itu sesuatu yang terbuka. Jadi nek misal pipis ini wau sing terkumane goro, ten luka sakit, dan sakit infeksi leptospirosis. Niku wae. Ten Indonesia ini Bapak Ibu teman, niki termasuk negara iklim tropis. Jadi musimnya itu wonten musim penghujan, kalau musim kemarau. Tiang-tiang seluruh dunia, di Amerika, di Australia, di bumi niku berdatangan ke Indonesia. Para peneliti bereksperimen
Indonesia iklimnya tropis. Terus pengen apa? Kok iklim tropis dipahami? Kok dibangun penelitian? Iklim tropis niku kuman-kumane paling gampang urip. Suhunya cocok, banyunya cocok, tanahnya cocok, tumbuhannya cocok. Jadi Indonesia itu sumbernya kuman. Ini sing jalan kita sadari sebagai masyarakat Indonesia. Jadi Indonesia ini laboratoriumnya kuman. Kuman sing paling kata variasinya ter Indonesia. Nih, nah salah satu kumannya yaitu kuman leptospira, yang menyebabkan penyakit leptospirosis. Nah, penyakit ini wonten sing nyebut demam banjir. Mergine penyakit yang bau menyebabkan demam dan munculnya di musim penghujan. Ngoten. Terus efeknya tentu di mawon, efeknya bisa di otak, di saluran nafas, di paru-paru, di ginjal. Efeknya bisa sakit otot-otot, bahkan sampai menyebabkan kematian. Ngoten. Nah, penyakit ini sambut kami Bapak Ibu ditemukan tahun 1886. Cuma memang banyak belum didengar. Nah, sebenarnya hujan itu bisa membawa kebaikan, bisa juga membawa hal-hal yang berdampak kurang baik. Nah, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun hujan, beliau mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Terus hujan itu bukan manfaat Allah, bukan efek bahayanya. Hujan yang bermanfaat kados pundi? Hujan sing ketika diturunkan tanaman-tanaman saged tumbuh, saged berbunga, saged berbuah, pari saged terik, hewan-hewan ternak saged minum. Niku hujan yang bermanfaat. Hujan yang bukan bermanfaat kados pundi? Hujan-hujan yang berlebihan, yang menyebabkan kerusakan, banjir, tanah longsor, dan menyebabkan beberapa penyakit. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat muslim harus berdoa yang baik-baik agar hujan ini menjadi berkah bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, baik manusia, baik kami hewan, baik kami tumbuh-tumbuhan. Nah, dijelaskan oleh surat An-Nur ayat 24. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama' ma'an fayuhyi bihil ardha ba'da mawtiha. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Artinya apa? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan air hujan dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Di ayat ini, Bapak Ibu, Allah menurunkan hujan semata-mata di atas bumi yang awalnya musim kemarau, tanaman kering, mati semua, kuning semua, keluar semua. Hewan-hewan kalau bisa, alhamdulillah daerah Brebes ini terbebas dari daerah yang kekeringan. Di daerah Bojonegoro, daerah Ngawi, daerah Lamongan Selatan, tanahnya kering, sumur-sumurnya kering, kuning kolonnya Bapak Ibu. Nah, dengan diturunnya air
buah-buahan berbuah, jeruk, manggis, violet berbuah. Inilah tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempergunakan akalnya untuk bersyukur. Ulangan kemarin penyakit leptospirosis. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2019, Provinsi Jawa Timur, Maluku, Jawa Tengah, Jogja, Banten, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi Selatan niki kata kasus leptospirosis sebanyak 920. Ini kasus leptospirosis. Jadi akibat genangan tikutan. Umat ini kalau bapak ibu bukan mati matahari. Jadi suhu panas itu 17 sampai 30. Ini bukan mati umat ini. Meninggal ya direbus dipanasi dengan air mendidih. Ini baru meninggal umat ini baru. Hewan-hewan yang saklingune tikus wonten lada. Saya sering diingat saat ini para pecinta hewan banyak yang melihara hewan-hewan seperti itu. Terus anjing, domba, kuda itu berkata. Terus oleh karena itu di dalam Islam disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, barang siapa atau bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu, semampu bapak ibu, sedulurnya yang bersih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun Islam dengan atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Niki Allah sama bilang bahwasanya kita butuh untuk menjaga kebersihan. Terus bapak ibu, apa kaitannya dong kebersihan kalau penyakit leptospirosis lalu? Tikus niku identik dengan sampah, dengan bau-bau menyengat. Jenengan kersane ngajeng jenengan, lingkungan jenengan, dan RT jenengan pengelola sampai kados niku. Bak sampai di suatu bumi sampai dibuat berapa hari sekali. Sing dibuat tempat sampah itu jenis makanan rawon. Terus sampai itu nek terkumpul tempat sampah dibuat bumi. Itu harus kita amati sama. Jangan sampai sampah kita memberikan penyakit bagi orang panjenengan seluruh. Nopo malih nek tong sampai jamaah ini bisa terus sebelah hidup. Nah ini termasuk sesuatu yang berbeda karena kita sadari. Kita bisa mengundang tikus, serangga, hewan-hewan lain mendekat pergi bau sampai menyengat. Kalau nanti menjumpai sebuah kisah, ini kisah nyata. Jadi uang ketemu jemaah. Tiang ibu-ibu membuang sampah ini dimasak dulu. Makan masak udang, sirai dijopoti, kulitnya dijopoti. Udang itu nek dibuat mentah-mentah, ambil pasti amis. Ya betul. Tiang ini mau saat dari dibuat sampai udang itu sampai 20 menit. Sampai kandung kurangi untuk amis yang bisa menarik hewan seperti tikus dan serangga sampai rontok bisa saya kabel rontok. Nah kemudian dijelaskan lagi dari hadis riwayat Muslim. Wonten kisah seorang lelaki membuat dengan pohon ranting di tengah jalan, ranting mawar, dan itu ranting. Lalu ia berkata, demi Allah, aku singkirkan dari ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Lantas Allah memasukkan orang ini ke dalam surga. Bayangkan Allah, mindano ranting kecil lawan ini terjalan, ben boten ketusuk tiang
satu. Nopo malih kula lan panjenengan sedaya misal tenabusan nemu sampah dipinjam buat tempate. Nopo sing biasanya buahe kasih kececeran diresiki buat tempate dikumpulaken. Buahe diolah menambah nek biasanya kan kelurahan RT atau tukang sampah dibuat ke tukang sampah. Ojo sampai kelurahan dengan sebelum ini menjadikan boleh bagi orang lain dibuang ke sungai, dibuang ke selokan, akhirnya menyebabkan alirannya macet terus banjir. Kalau terjadi banjir, yang salah bukan hanya pemerintah atau ibu jamaah, kita harus introspeksi diri kita sendiri. Nomor pengelolaan dengan sampun buah sampah tempat diri, sampun buah sampah diolah mbak, boten dijajar-jajar. Nah ini kudu diamati malu. Terus dari hadis riwayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci dan menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Oleh karena itu bersihkanlah tempat-tempat. Nah, saat ini bagaimana penyakit ini? Kalau sama berdasarkan penyakit ini disebabkan cuma sing udipe terus tiga terjebak sing satu betul banjir dan sampah pakai masuk lebih lewat rumah. Saat ini gejala apa? Nek kenging penyakit tinggi gejala kaping tunggal awalnya panas gugur. Nek yang ini ngarane panas banget, bukan sumber. Biasanya panas setengah kan sumber. Nah ini panasnya panas tinggi. Terus KPKW miopia, nopo nih, awalnya mati satu, awalnya betul, moro-moro kaki ini kok keluar dari beberapa sebelum sampai kalau dijemuk mulai kecil-kecil. Nah ini jalan. Bukan cuma orang kaki, orang tangan sakit, orang leher sakit, orang punggung sakit. Modal sampai sirah itu sih timbul sakit. Ini jelasnya kali-kali. Ini pengetahuan bulan awal yang betul. Kapek tiga ini meripati kan kalau cuma naik putih, putih kali ini. Si warna putih ini warnanya dari apa? Kalau infeksi motor, warnanya apa? Itu dijawab bisa. Karena ada proses infeksi, proses peradangan. Sehingga sekawan menggigil itu istilah Jawa kan kantisen. Nah, terus sehingga asal sirai putih. Apa kawan? Panas, awalnya megel-megel. Terus beritahu apa? Terus badannya pun kaki seni menggigil sirai pusing. Ini salah satu atau salah beberapa tanda dari penyakit leptospira. Terus sing diserang itu apa? Yang pertama itu nyerang itu bisa saiki nyerang itu hati itu nopo hati nyerang itu nyerang paru-paru bisa ada gejala sesak mantul itu nyerang jantung brodok itu nek gejala sampun teman sebenarnya selalu ini nek sampun berlanjut terus nyerang darah itu dimilisan terus kok orang-orang di berdarah yang mekodo kali gejala demam berdarah. Kalau nanti menjumpai penyakitnya tinggi bapak itu, awal masuk ke rumah sakit pasien ini sakitnya demam berdarah. Ternyata pas diamati sampai ngangkat beberapa kali diobati kalau responnya ternyata ini sakit leptospirosis. Penyebabnya apa? Terdapat bione, korban gunakan
karena ada cenderung. Jadi Bapak Ibu jamaah, kalau misalkan di depan rumah, di sekitar rumah ada genangan, dengan tutup, dengan duduk. Terus nek misalnya sela-sela air jebole maksudnya tengah atau ini kata itu jenengan usir pakai bau-bauan, pakai wangi-wangi yang dari itu bau untuk gawe yang ini sadar dan melakukan penyakit. Nah, langsung ibu berikut caranya dan terus ini lo leptospira atau boten caranya di soal rumah sakit tegak dicek darah. Jadi alhamdulillah sewaktu-waktu panjenengan merasa ada keluhan foto ibu jenengan coba cek darah, cek lab maupun jangan-jangan ada salah satu penyakit leptospira niki wau maka dilihatkan darah di fulus-fulus. Kalau nanti Bapak Ibu nemu kasus leptospirosis ini kata artinya penyakit ini berjamaah. Kasus gempa di Cianjur sehingga pimpinannya itu terjadi Cianjur Jawa Barat. Kalau sempat terjadi relawan kesehatan, terjadi masyarakatnya fungsi terjadi biologi sama rokok buat sadar biologi rokok sedoyo buat botolnya ambil sedoyo. Akhirnya warga-warga yang manggil tertentu celakanya pas musim gempa itu kali musim penghujan Bapak Ibu sungguh kasihan pada sana. Jadi pas ditega terpawat ketenangan akhirnya banyak penyakit sih datang mulai dari diare, mencret, mual muntah dan sampai salah satunya penyakit leptospira niki wau. Berbeda tikus-tikus yang bawah dan beliau sudah sebelum. Nah, akhirnya menjadikan sakit leptospira niki wau. Terus pengobatannya niki mangke diberikan obat-obatan dokter biasa ya. Jadi misalkan ada kasus-kasus yang terjadi dengan segera obati awal. Karena setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah itu pasti akan ada obatnya. Nah, kene nopo sedok Gusti Allah menciptakan umat. Nate wonten sing ngarepno. Kene nopo Gusti Allah menciptakan bakteri. Kok nyiptakan virus? Kok nyiptakan jamur sing dadi paru-paru? Kok nyiptakan cacingan? Nah, semua ini jamaah ada hikmahnya. Niki disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit melainkan Allah menghubungkan bersama dosa-dosanya beserta seperti Allah menghubungkan dengan. Terus ada lagi hadis riwayat Bukhari. Nah ini tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu melainkan ada manfaatnya. Jadi benar, kalau suka ini contoh wonten namanya bakteri E. coli. Bakteri E. coli nanti wonten sing krungu mboten? Nggih, wonten sing krungu bakteri apa Pak itu? Nah, khusus bakteri khusus. Jadi bakteri itu terpanggone ngapunten ngene terpanggone ngene. Tiang-tiang awal pasti mengira wah ini bakteri ini paling hina wis bakteri nah khusus panggone ngene bisa opor-opor ada bakteri atas izin Allah ternyata bakteri ini wau disulap dados insulin. Insulin itu apa dong? Obat kencing manis. Nah, sing disuntik bayangkan panggonan sebelah ini dia terkengek panggonan khusus bisa jadi obat diabetes. Ini lah tanda-tanda kebesaran Allah sampai
yang pertama. Jadi awal itu kita mau segala sesuatu pasti wonten manfaatnya. Hanya saja manfaatnya wonten sing sampun diketahui, wonten sing tasih derek diketahui. Awal kita mau tanaman pisang, daunnya di dalam kempes, dalam bentuk buahnya di mana? Kembangnya di dalam urat-urat, gedeboknya di dalam kerajinan, sebelumnya sakit dimanfaatkan, termasuk bakteri niki wau. Jadi mau bermanfaat. Niki yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan alarm teguran bagi manusia khususnya. Bapak Ibu jemaah. Bapak Ibu jemaah, semerat virus dan HIV. Semerat tahu pasti virus dan HIV. Niki penyebabnya, niki munculnya pertama kali ditemukan pada monyet Afrika. Niki monyet Afrika. Terus ceritanya pripun dong? Kok saged monyet nular ke manusia? Dan penyakit ini, virus HIV ini hanya dikeluarkan lewat hubungan seksual, bukan salaman yang melakukan hubungan seksual. Saat ini dengan beliau pikir kita virus seksualnya berhubungan seksual asalnya berhubungan kok bisa berhubungan manusia. Apa yang terjadi? Nopo sejarah ini? Kenapa virus ini bisa sampai ke manusia? Pasti ada salah satu hal yang dilakukan oleh manusia yang tidak baik. Ini yang perlu kita senang. Dengan adanya virus ini, virus yang menular melalui hubungan seksual, akhirnya tiang-tiang yang berhubungan, tiang-tiang yang berpikir tergoda nafsunya oleh setan melakukan hubungan dengan orang lain yang bukan mahramnya, ini akan menjadi takut, menjadi khawatir. Otomatis virus dari HIV secara tidak sadar jadi alarm mengeluarkan kombinasi dulu untuk menakut-nakuti bahwasanya ini loh bahayanya. Akhirnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus disebutkan oleh, nah, dalam hadis kita dibolehkan 13 orang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah menghubungkan bersamanya dosa-dosanya seperti bahwa yang menghubungkan daunnya. Jenengan sakit Bapak Ibu jemaah, boleh ibu loko-loko, boleh ibu panas, boleh ibu dengkul-dengkul, boleh ibu sayang, niku tetap wonten hubungan. Salah satunya dosa-dosa kalian yang sebelum ini mau digugurkan. Jadi wonten syaratnya sakit sing kados pripun sing dosa-dosane digugurkan, yaitu sakit yang apabila orang tersebut ditimpa penyakit bukan menolong, tapi tetap bertawakal kepada Allah. Mohon ampunan. Nikilah sakit-sakit yang membawa ampunan bagi orang yang sakit. Makanya kadang-kadang orang kanan tertiang-tiang yang sakit, orang-orang yang sakit, yang meninggal sebelumnya sakit, entah itu ini sakit tumor, sakit kanker, sakit TBC, sakit lain-lain, itu sebenarnya sebelum awal meninggal, itu bisa lewat sakitnya. Jadi itulah keistimewaan orang sakit. Jadi sakit itu akan dibutuhkan daunnya oleh Allah. Makanya kalau biasa yang akan sakit diingatkan kembali, Bapak Ibu sabar mawon. Nek dari sakit mata bagi rumah sakit sabar mawon. Sakit ini mau demi Allah diangkat dosa-dosa. Nah,
Kadang-kadang yang sakit ini, dok, aku itu gak kuat, kalau ini umur ini sepuh, ke 10 tahun, kalau sekolah udah nanti, udah kerja, kalau saya bilang kok merasa tersiksa. Karena sebenarnya ini bukan anak sakit, jadi tiang sakit bukan asal malu. Martine di dalam sakit yang dikirimkan itu akan diampuni dosa-dosa. Dan Allah juga akan menurunkan obatnya. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Contoh penyakit COVID tahun 2020, tahun 2021 itu. COVID ini banyak sing ngomong penyakit itu dibuat-buat, diciptakan dan sebagainya. Padahal rumah sakit kondisinya luar biasa. Banyak guru-guru yang sepuh-sepuh, dokter-dokter senior-senior biasa. Begitu itu penyakit yang baru menyerang dengan masif membunuh banyak saja karena bukan obatnya pada saat itu. Akhirnya secara perlahan diteliti oleh manusia dengan izin Allah memberikan perantara lewat ilmuwan, akhirnya muncullah yang namanya vaksin, muncullah yang namanya obat. Perlahan kasus COVID turun karena orang-orang divaksin, diobati. Jadi semua penyakit itu ada obatnya, hanya saja kita belum segera kapan obat ini ditemukan. Andai saja obat ini, vaksin ini ditemukan sejak 2020, insya Allah bukan kata sengaja. Tapi izin Allah obat ini dibawa baru diturunkan di kemudian hari. Nah, inilah kebesaran Allah. Terus kembali lagi ke penyakit leptospirosis. Terus kewarukan tadi ada demam, ada pegel-pegel, mata merah, sirah nyeri, ini tanda-tanda awal. Ketika sakitnya terjadi berarti maka akan menyebabkan infeksi koroner, nyeri kepala, akhirnya pingsan, bodoh saja, sakit menyebabkan kematian. Sakit mempengaruhi paru-paru, akhirnya paru-paru bodoh saja menghapus karena kuman ini merusak jaringan paru-paru. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Sakit, insya Allah. Kembali lagi, semua penyakit bisa disembuhkan atas izin Allah. Di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Wa idza maritu fahuwa yashfi." Dan apabila aku sakit, kula kandhane sakit, Allah yang menyembuhkan. Wonten dokter, wonten mantri, wonten bidan, niki mboten saged nyembuhkan. Nek ngeten iki saged nyembuhkan salah maksud ini. Dokter cuma sebagai perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Wonten yang sakit, tiang A sakit, berobat ke dokter yang satu. Obatnya asal paracetamol, sakit panas. Mantapnya itu diobati untuk panas, pun gak salinan. Pindah balik ke dokter liane, obatnya obat disukai kali paracetamol. Kok ternyata saya dokter kedua ini kedua. Nah, inilah yang menyangkut kesembuhan untuk Allah. Bapak Ibu, obatnya yang sakit, ini kok buatan semerta-merta kok bernawar. Persepsi pikiran orang dengan semuanya ini juga bisa menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu pasti nanti perlu disiksa dari itu wonten pengobatan waktu menjelur wonten banyu manten itu kok banyu yang sakit akan parah. Nah nanti setelah
Jadi lagunya betul-betul banyak bebas. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal waktu kau dengan dipermawan memiliki kritik dan dipermawan yang terkait biasa. Kenapa kok betul panas? Waktu biasa. Inilah yang disebabkan oleh kekuatan spirit, kekuatan sugesti, kekuatan ingin sembuh. Kadang tiang sakit itu Bapak Ibu wonten sing tanpa obat-obatan karena keinginannya pengen sembuh, datang begitu pengobatan itu bisa memicu kesembuhan. Makanya tiang sakit sugestinya kudu saya, kudu positif. Bismillah, Allah membayarku kewarasan. Nek datang dengan semangat serius turun, ini sugestinya kok elek. Obat disukani, asal efeknya buat maksimal. Nih, wonten niki tidak bisa malih. Kulo pas tensi anjur malih ya, pas Mbak Bumi itu relawan, wonten cerita lucu Bapak Ibu. Tiap kenging stroke, kan kursi roda, mati bukan sadar, tentu di kursi roda, ngadep bukan sadar. Wonten gempa, wonten rumah-rumah terlalu, wonten bapak saya, wonten kabeh. Anak ini mau, ini mau, ningali, kok ukuran ini mau, bisa sebenarnya. Ternyata si bapak ini mau, saya juga maju, saya awalnya kursi gara-gara kali wow. Nah itulah yang disebut keajaiban Allah. Bahkan dari sugesti Allah setiap betul-betul bisa berlari menyelamatkan diri. Jadi pentingnya sugesti nih. Jadi nek panjenengan jamaah sakit seringan apapun, seberat apapun pikirannya tidak positif. Biasanya kalau misalkan jamaah-jamaah pergi ke rumah sakit Islam biasanya, rumah sakit Islam biasanya ada bedanya. Tiang yang mau meninggal, yang sangat kritis, dibimbing, dilakukan Allah. Agar kata terakhir yang diucapkan Allah. Berbeda dengan tiang sakit sama orang. Tapi pengobatan yang dibawa di rumah sakit yang Islam, kita nggak bisa menjamin nopo sing bakal menggunakan pasien ini terakhir kali. Nah, itulah pentingnya kita mencari pengobatan. Terus, ini kemarin dari surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan seluruh bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Bilang-bilang malih di Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah ya Allah quran wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Nah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dalam berbalik dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Allah nyiptakan siang, nyiptakan malam, nyiptakan tumbuhan, nyiptakan manusia, hewan, sampai wujud Tuhan. Ini bukan sing sia-sia, melainkan ada manfaat, ada hikmahnya. Oleh karena itu
kita sebagai umat muslimat harus senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat yang tadi kalau aturakan nikmat ya dan waktu luang. Tidak semua orang tadi bisa berangkat ke sini, ingin berangkat ke sini tapi masih nonton pekerjaan, akhirnya bukan sakit. Kepirenangan ini nyari terus sedikit, pencegahan yang pun bukan sakit. Walaupun kalian saya begini tapi jumlah itu nopo mereka ada sama ngaku otomatis sampai aneh. Nah ini salah satu nikmat yang jarang kita syukuri sama. Marilah kita syukuri nikmat-nikmat ini karena ini yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus untuk pencernaan itu berikutnya adanya satu filosofi baru mulai saat ini dugi beliau bahkan sampai ditutup sampai dibuat di tempatnya dan boten tembus hewan-hewan serta boten menyebabkan sakit timbul. Terus kita rumah menawi wonten tikus wonten serangga keluar lain-lain segera dengan bersikap berikan wangi-wangian silami kepel silami nopo dan hewan-hewan yang membahayakan kesehatan hewan boten menetap di situ. Terus bagi bapak ibu jamaah yang punya anak-anak terutama harus pintar-pintar mengatasi anaknya, jangan sampai bermain di tempat yang dihinggapi banyak hewan-hewan yang membawa kuman penyakit, terutama ini banyak ada banjir anak itu dan lagi dan bulan water genangan itu kecek-kecek dengan rumah itu mulai kita awasi apakah ini berbahaya dokter kangge kita sedaya kangge cucu-cucu kita maupun boten. Nah ini harus mulai diawasi situ. Oke mungkin ini kemauan sementara kalau banyak kalian dan MC menawi model data-data untuk bapak itu tanggal mumpung tanggal direkonan KSB dari mobil listrik. Nah aku kawan monggo kalau gerakan moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Rasul sahabat dan sekarang tuntas sudah pembahasan tema hari ini. Monggo ibu-ibu nomor bapak menawi wonten pertanyaan sebagai ditawarkan datang kepada ibu sekarang saged angkat tangan. Monggo.
Oke, tadi ada pertanyaan dari jamaah, jadi pripun solusinya ya kalau misalkan kita ini punya sakit atau kita mendoa sesuatu selalu dia mendoakan orang lain, berarti kita kadang tidak seret dengan orang lain, akhirnya mendoakan yang buat baik akhirnya. Nah sebenarnya methode ini harus kita mulai juga. Jadi kita rubah pikiran kita yang pertama, dirubah awal, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon taubat misal selama ini telah melakukan kesalahan. Jadi jemaah kalau misalkan kita mendoakan orang lain itu ada kalanya akan kembali ke diri kita sendiri. Mendoakan baik akan kembali baik, mendoakan jelek akan terjadi jelek. Nah, kalau sudah sampai kita mohon ampunan karena kita sudah melakukan kesalahan. Jadi Allah bakal menyepelekan permintaan ampun dari hambanya. Semua hambanya pasti akan diampuni. Terus kalau misalkan kita sakit lama bertahun-tahun belum ketemu obatnya, kita harus melakukan ikhtiar. Ada yang dinamakan ikhtiar medis dan ada yang dinamakan ikhtiar teologis. Ikhtiar medis kita mencari pengobatan, entah itu pengobatan dengan obat-obatan, dengan konsultasi ke psikiater, ke psikolog, ke dokter biasa, ke umum dan sebagainya. Itu bisa salah satunya ikhtiar medis. Kadang setiap pasien, setiap orang itu sakit itu nggak mesti sakit badannya. Jadi konsep sehat itu konsep tiga Bapak Ibu, konsep tiga. Satu sehat fisik, satu sehat rohani, satunya lagi sehat secara sosial. Jadi kalau kami lagi sebenarnya sehat mental, sehat fisik, sehat jasmani, sehat fisik atau jasmani, kemudian rohani, mental dan sosial. Jadi sehat fisik itu kalau misalnya jenengan buat enggak ada diabetes, buat terlalu pil, itu sehat fisik. Yang sehat sehat rohani, artinya hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga, sehat mental, artinya hubungan kita dengan diri kita sendiri, dengan pikiran kita, dengan subjektif kita. Yang keempat, sehat secara sosial. Kalau empat ini memenuhi salah satu, ini termasuk kita bukan orang yang sehat, tapi kita sedang sakit. Nah, keempatnya ini juga pengobatannya berbeda-beda. Harus diobati dengan masing-masing penyebabnya. Sehat fisik diobati dengan cara fisik, diberikan obat-obatan, diberikan terapi fisik, rehab medis. Kemudian sehat secara rohani, kita berikan ilmu-ilmu rohani, kita ibadah kepada Allah. Kemudian sehat secara mental, kita konsultasi, kita cerita. Kadang-kadang pasien ini hanya perlu bukan membutuhkan obat, tapi kalau dirinya memang obat itu bisa yang sehat mental. Yang terakhir yaitu sehat sosial, artinya kita bisa berinteraksi dengan tetangga. Kalau misalkan kita dengan tetangga kita sebelah kanan atau sebelah kiri bukan sapa-sapaan, ini namanya belum sehat. Dari segi sehat sosial, ini yang harus kita latih. Jadi keempat aspek ini harus diperbaiki. Maka selain mencari pengobatan, juga dicari dari segi sosialnya itu, dari segi diri sendiri pun, dari segi hubungan dengan Allah pun. Ini yang harus diperbaiki. Sambil konsultasi melakukan ikhtiar. Terus ikhtiar
ikhtiar teologis, ikhtiar teologis tadi yakin yang melindungi tadi sehat mental dan rohani tadi itu salah satunya ikhtiar teologis. Jadi kita harus tetap berpikiran positif tadi, obat, minta maaf, kemudian kita belajar kepada Allah, kemudian dari medisnya kita konsultasi. Kadang orang tidak semua butuh obat, kadang cuma ingin didengar mau gitu. Nanti konten pertanyaan lain untuk saking bapak-bapak saya tambah bisa monggo aja beri mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter Pulau dari Tangerang, yakni mengenai penyakit virosis. Mengenai penyakit ini, apakah hanya bisa ditimbulkan dari hewan yang jenengan sebutkan tadi, atau hewan yang lainnya, atau bisa disebabkan semua hewan? Karena jujur saya juga pelihara unggas, pelihara mento, dia pelihara jemerang, itu. Terus apakah salah satu pencegahannya adalah dengan tidak merawat hewan itu? Dan ketika naudzubillah kita sudah kena tentang gejala-gejala yang jenengan sebutkan tadi, langkah apa yang harus kita pilih? Apakah sabar mau terima takdir, atau ada langkah-langkah lagi ketika sudah terkena gejala? Ini mau ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap sekali pertanyaannya. Jadi untuk penyakit leptospirosis ini sebenarnya ada beberapa hewan yang bisa menjadi perantara. Hewan mamalia kecil ada mencit atau tikus, ada lada, ada culut, kayak culut berjilid ganda atau tikus. Nah, itu lainnya tikus ada. Terus yang kedua hewan lokal kayak sapi, anjing, domba, kambing, kuda, kerbau, tikus ada. Yang ketiga hewan penghasil bulu, jadi kalau burung, rumah tangga burung. Terus yang keempat hewan golongan reptil atau amfibi. Jadi hampir semua hewan bisa. Tapi penyakit ini itu paling banyak terdapat pada jenis tikus. Nah, kalau misalkan hewan ini banyak manfaatnya buat manusia dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih banyak daripada kebaikan, maka kita bisa memeliharanya. Contohnya tadi sapi, kambing, kuda, ini memberikan manfaat, dimakan, kemudian bulunya dimanfaatkan, kulitnya dimanfaatkan, ini bisa. Nah, kalau misalkan hewan yang terbanyak tadi sejenis tikus, itu kan tidak ada manfaatnya di rumah. Kalau misalkan kita biarkan, ya ditafsir daripada memberikan mudarat. Dan penyakit yang disebabkan oleh kuman itu biasanya menular. Beda sama penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman. Contohnya apa penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman yang tidak menular? Darah tinggi, kencing manis, stroke. Nopo dijemur oleh stroke, keluarga stroke. Ada itu penyakit bodoh menular. Beda kali penyakit menular. Wong pilek, jejeran wong pilek, sauman, sakit tular, bibi-bibi gantian. Nah, ini penyakit yang disebabkan oleh kuman sama penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman beda. Menular dan tidak menular. Oleh karena itu, kuman itu tempatnya di tempat yang kotor, hidupnya di tempat yang kotor. Karena suka di tempat yang kotor, kita sebagai manusia harus senantiasa menjaga
pemikiran nggak semua enggak, karena macam-macam tergantung pengelolaan manusia. Oleh karena itu Islam mengajarkan bersihkanlah selagi kita mampu. Tadi saya sebutkan dimanapun kita bersihkan selagi kita mampu. Kemudian sebagaimana cara membersihkan najis, ada yang dibasuh sekali dan macam-macam. Ternyata dibasuh itu sampai 7 kali itu sudah diterapkan di dalam medis. Cuci tangan, jangan cuci tangan itu ada aturannya di dalam dunia medis. Jadi kalau dokter mengenai juga ipik-ipik sambungan, ipik-ipik mari boten aturannya sampai 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk medis. Kenapa kok sampai 6 langkah? Ternyata ketika ipik-ipik ini mau ditempel oleh poconya tidak melakukan mikroskop, hasil pertemuannya dibutuh diumumkan poconya ini mau umatnya berbeda sama sih bulat balik gitu. Nah ini harus kita sambungkan. Jangan-jangan dibalik basuhan tadi yang diambilkan basuh najis tadi ada kaitannya dengan ini. Nah ternyata ilmunya awal itu lebih awal, lebih lengkap mendahului ilmunya manusia, ilmu kedokteran. Terus solusinya kalau misalkan punya hewan peliharaan, kita harus senantiasa membersihkan kandang, membersihkan hewan. Kalau misalkan ada hewan yang sakit, kita coba cari tahu ini sakitnya apa, kalau perlu bawa ke dokter hewan. Kayak kemarin ada kasus PMK yang memelihara sapi atau kambing, ada kasus PMK penyakit mulut dan anak kuku ya. Nah PMK itu. Nah ini bukan kalau misalkan kita tidak mencegah menjaga kebersihan kandang, menyendirikan ternak yang sakit, nah ini yang terjadi. Kalau misalkan satu kandang sehat, alhamdulillah. Kalau ada satu yang sakit, itu nyebar. Nah ini juga akan membahayakan yang merawat ternak seperti itu. Jadi membersihkan diri sendiri, membersihkan tugas dan membersihkan kandangnya itu sangat penting. Terus kalau misalkan kita sudah terkena sakit seperti itu, leptospirosis itu, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kalau misalkan kita sakit, kita harus mencari obat-obatan, dan apabila kamu sakit, ya cari obatnya karena obatnya itu ada. Jadi kalau akan memberikan obat, ada orang-orang yang berusaha untuk mencari kesembuhannya itu. Kalau misalkan nanti dengan obat belum sembuh, biasanya nanti disarankan untuk pemeriksaan kemudian seperti lab, seperti ronsen, nah tadi, kenali Pengulangi wonten pertanyaan kami, monggo Bapak Ibu saged dianggaken dan dokter Andre Prasetya. Monggo regulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia saya sekarang sudah menjadi 50 tahun. Ya, ada akhir ini yang saya rasakan. Kaki dan tangan saya itu sering susah atau dingin. Apakah itu termasuk gejala penyakit yang muncul akhir-akhir ini, apa namanya, leptospirosis? Kamu tentu tadi radio jelas, kalau yang awam kesehatan menawi kalau
dan rumah sakit Budi. Yang saya tuju nanti yang dokter susah siapa. Wakil sekalian, pertanyaan itu mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, jadi memang kadang masyarakat itu bingung saat ini tadi. Nah itu kan ada. Sebenarnya kalau pandemi sakit bisa semua dokter bisa. Nah kalau keluhan itu sebenarnya betul spesifik, banyak keluhannya bisa karena ada gula darah yang tinggi atau kadar kolesterol tinggi atau asam uratnya tinggi atau peredaran darah yang betul lancar atau bahkan juga pegel-pegel itu misalnya. Jadi banyak faktor, bisa jadi persyaratannya juga. Nah itu harus diobati dulu, diberikan obat-obatan setelah rasa sakit, anti nyeri untuk melancarkan peredaran darah, vitamin untuk sarafnya. Nah itu harus diobati dulu. Jadi bisa ke dokter dulu, bisa ke dokter atau puskesmas, ke klinik, macam-macam saja. Kalau nanti dari pengobatan sudah ada progresnya, nanti dengan coba cek gulai, nanti bakal diarahkan dari dokter umumnya. Diarahkan dulu. Jadi kan dokter bisa ada, nopo dokter lindung-lindung bisa ada. Kami mau. Jadi kalau penyakit kesemutan kebas, nopo berjingan, itu banyak yang dialami oleh masyarakat. Berbeda sama sakit yang pulau dirasakan terkait leptospirosis. Keluar leptospirosis namanya ada infeksi baik itu ini kalau jelaskan ini lokasi karena infeksi. Kalau lokasi betul karena infeksi cuma nah infeksi tandanya sisi panas itu bisa beberapa area bawah karena seluruh yang kali wonten gejala ada orang gejala dulu nopo misalnya hubungan nah itu infeksi wonten gejala itu terus aham pengelahan kayak udah misalkan itu infeksi kan di semua panas ada hawa panas wonten gejala warnanya ya apa udah itu terus di semua sakit fungsi unisah sama ada fungsinya sih berbeda. Jadi tiang hubungan kulit di semua ini kita kadang prosesnya tak tahu. Nah itu ciri-ciri penyakit infeksi. Jadi kalau teman-teman jadi kalau misalkan seperti itu dicoba dulu ke dokter nanti biar dokternya diarahkan coba apa dulu kalau sudah baik berarti sangat terangkat. Nanti kalau misalkan ternyata observasi beberapa bulan dan baik, ini perlu dilakukan pemeriksaan lain-lain seperti lab, cek gula darah dan lain-lain. Nanti Kemudian beberapa sesi pertanyaan sampun kelompok amargi waktu sholat isya sampun terlewat. Mungkin dari Bapak maupun Ibu dari saged nyampaikan pertanyaan ini saged ditambah agar waktu Ibu Bapak. Insya Allah kita ambil nanti ya Pak. Karena antusias warga sangat masya Allah. Ada sebelumnya yaitu penutupan saat ini acara untuk kula badhe informasikan dados mangke mampun sholat isya wonten acara makan-makan bersama dados ibu dan bapak wonten assalamualaikum sebenarnya acara untuk kula sebagai pengelola acara
nyuwun ngapunten ingkang kathah menawi anggen kula matur napa bimbing acara puniki wonten kelirune. Namun acara puniki maos hambaran